Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI mendeklarasikan diri sebagai organisasi kedokteran di tanah air selain Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. PDSI dideklarasikan sebagai organisasi profesi kedokteran baru. Deklarasi PDSI digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu kemarin. Dengan deklarasi ini, maka organisasi profesi kedokteran sekarang ada dua, yakni IDI dan yang terbaru PDSI. Organisasi baru ini sudah dapat SK Kemenkumham, artinya sudah syah dan legal berdiri di Indonesia. Nah, mantan staf khusus Pak Dr. Terawan, waktu menjabat jadi Menteri Kesehatan ya, namanya Pak Brigjen TNI Purnawirawan Jajang. Pak Jajang ini didaulat sebagai Ketua PDSI di awal ini. Waktu deklarasi kemarin, Pak Ketum PDSI yaitu Pak Dr. Jajang bilang begini, "Izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia." Nah, ini yang bagus. Karena sudah diawali dengan kata kerendahan hati. Keren. Hal yang nggak dipunyai organisasi sejenis. Keras ya. Nah, begitu PDSI berdiri, masyarakat bersorak. Saya juga bersorak. Demokrasi bersorak. Akal waras juga bersorak. Kadrun dan mafia kesehatan aja yang panik. Nah, kalau begini kan fair. Jadi dokter punya alternatif mau ikut yang mana? Lagian kalau lebih dari satu begini bakal mengurangi arogansi. Ada kompetisi soalnya. Jadi makin bisa menata diri. Nah, positif kan? Kalau ada wadah lain selain IDI, calon dokter dan dokter baru bisa lebih mengembangkan potensi diri. Senioritas hanya sebagai romantika saja. Dan bukan menjadi semacam kepangkatan. Ini cuma LSM, ormas. Ini cuma organisasi profesi, bukan lembaga militer. Kalau wadahnya nggak tunggal, kan jadi ada persaingan sehat. Ini wadah dokter loh, ingat, persaingannya harus sehat. Masa wadah dokter persaingannya sakit? Kalau wadahnya nggak tunggal, alias cuma IDI doang, ini jadi bagus buat program transformasi kesehatan. Kemenkes jadi beneran punya partner, beneran punya rekan dalam mengatur berbagai kerumitan organisasi kesehatan di Indonesia yang kemarin-kemarin seolah tembok tebal, yang tinggi dan susah diintip dalamnya. Ini luar biasa ini. IDI menurut saya memang seperti kerajaan dengan otonomi sendiri. Maaf, kerajaan apa kekhalifahan ya? Keras ya. Nah, maksud saya, wadah profesi dokter memang seharusnya menjadi partner Kementerian Kesehatan yang prima. Bukan musuh yang saling mengalahkan. Karena ada hal utama yang maha penting dari pertikaian-pertikaian memalukan selama ini, yaitu kesehatan masyarakat. Kalau wadahnya dua begini, kan bakal ada yang namanya seleksi alam. Yang adaptif, yang bermanfaat bagi rakyat, yang membuat keadaan menjadi baik, yang tidak monopoli, yang jauh dari kepentingan kelompok ideologi khilafah, pasti bertahan dan menjadi wadah dokter Indonesia yang ikut serta dalam arus transformasi kesehatan. Nah, sebaliknya, kalau ada wadah profesi dokter, tapi malah seolah menghalangi program obat berkualitas yang murah, nggak ikutan dalam memperbanyak jumlah dokter sampai ke pelosok desa, menghalangi keikutsertaan dokter-dokter pintar diaspora untuk mengabdi ke tanah airnya. Singkatnya, kalau ada wadah profesi dokter yang jauh lebih menjadi juragan, bukannya jadi pelayan bagi anggotanya, maka saya yakin bakal kempes dengan sendirinya. Kalau ada dua begini kan artinya demokrasi telah mengalahkan arogansi. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Yo, selamat atas berdirinya organisasi wadah profesi dokter di Indonesia, yaitu PDSI, alias Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Bravo! Menurut Om Dr. Jajang, yaitu ketumnya PDSI, bilang kalau PDSI itu merupakan alternatif wadah profesi kedokteran. Dia menegaskan, PDSI tidak menginduk kepada Ikatan Dokter Indonesia. Saya ulang. PDSI bukan bawahan IDI. PDSI juga bukan anaknya IDI. PDSI bukan selingkuhannya IDI. PDSI, kata Pak Dr. Jajang, ketumnya ini berada di bawah kendali Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Seru banget nih, kelar deh IDI. Keras ya. PDSI juga bakal membuka pendaftaran secara online. Dengan adanya PDSI, para dokter memiliki alternatif wadah selain IDI. Keduanya sama-sama sudah diakui oleh negara. Dr. Jajang juga menyampaikan PDSI berdiri demi memenuhi hak WNI dalam berserikat dan berkumpul. Bukan cuma itu sih menurut saya. Memang diperlukan wadah profesi dokter untuk memenuhi hak menentukan nasib sendiri. Nggak usah basa-basi ya. PDSI memiliki visi sebagai lembaga pelopor reformasi kedokteran yang menjunjung tinggi kesejawatan dan berwawasan demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Ini keren banget sih ya. Mendadak ada harapan bahwa dunia kesehatan tanah air bakal membaik. Karena Kementerian Kesehatan tidak bisa sendirian. Kerja untuk melaksanakan reformasi kesehatan ini nggak bisa sendirian. Di konten saya beberapa hari yang lalu, ternyata masyarakat menaruh harapan besar terhadap apa yang dinamakan transformasi sistem kesehatan yang dimulai oleh Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin atas arahan Presiden Jokowi. Wah, ini menarik, asli. Ini menarik. Harapan perbaikan kesehatan semakin optimis. Kita bakal punya dokter baru yang melimpah. Kita bakal ada obat yang berkualitas dan murah. Kita bakal punya waktu lebih banyak curhat kepada dokter. Kalau yang kemarin kan 2 jam ngantri, 5 menit ngobrolnya. Kita bakal nggak ngantri berderet-deret cuma mau berobat encok dan pegelinu. Kita bakal punya harapan sembuh lebih banyak dari sebelumnya. Kita bakal lebih waras dari sebelumnya. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Ada puasa nggak nih? Malam nggak puasa ya? Nah, PDSI dalam perjalanannya memiliki 3 misi yang diantaranya yang pertama, mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah. Ini penting banget. Adanya wadah ya kemudian harus menjadi rumah yang nyaman bagi anggotanya. Sehingga anggota jadi konsen penuh menyembuhkan pasien. Kalau ribut melulu, pasien keburu pindah ke Ningsih Tinampi. Nah, selanjutnya PDSI memiliki visi meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota. Nih, saya sepakatnya dengan misi ini, sepakat banget. Menaikkan taraf kesehatan masyarakat, itu jadi yang utama. Lalu lantas menaikkan taraf kesejahteraan anggota jadi prioritas kedua. Ini loh yang nggak kita dapat dari sebelumnya itu. Ya. Terakhir, organisasi itu bermisi mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan yang berwawasan Indonesia untuk dunia. Nah, ilmu kedokteran itu ya salah satu yang sangat dinamis perkembangannya. Dan tentu perlu wadah yang punya semangat mendorong kemajuan. Kemajuan. Bukan mendorong ke pemecatan. Maksudnya itu. Dikit-dikit pecat. Dikit-dikit pecat. Pecat kok cuma sedikit. Kalau mau pecat ya satu organisasi sekalian gitu loh. Keras ya. Nah, lalu Ketum PDSI juga menyampaikan bahwa PDSI berdiri atas cita-cita luhur pada pendahulu di bidang ilmu kedokteran dengan mengutamakan nilai-nilai kebangsaan, kekeluargaan, sopan santun, dan senantiasa mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Ini yang kita lama nggak punya nih, kebangsaan dan kekeluargaan.
Saya ingat ya belum lama ini ya, ada musisi yang mengkritik IDI berakhir di penjara. Nggak ada yang namanya kekeluargaan tuh, nggak ada tuh. Rangkul anak bangsa yang belum paham, bukan malah dipenjarain. Dan musisi yang dipenjara itu, kebetulan banget ya, sangat percaya yang namanya karma pala. Anda tahu karma pala itu apa? Karma. Saya kadang salut juga sama musisi namanya Jering dari Bali ini. Karmanya mengerikan juga. Dia dipenjara karena kasus dengan IDI. Sekarang lahir PDSI. Jadinya IDI nggak sendiri. Pengaruh IDI melemah. Lalu dia dipenjarakan oleh orang yang namanya Adam Denny. Adam Denny-nya juga masuk penjara atas kasus lainnya. Ngeri memang Jering ini ya. Om Swastiastu beli. Dibentuknya PDSI akan berdampak positif bagi dunia kedokteran di Indonesia. Jadi yang selama ini IDI memonopoli akan ada tandingannya. Kita ambil sisi positifnya aja ya. Dengan adanya PDSI ini maka IDI akan tertantang untuk berperan lebih baik lagi ke depannya. Karena memang sudah waktunya IDI tidak memonopoli. Apalagi dugaan penyusupan paham radikalisme kental nuansanya di IDI. Selamat buat PDSI. Gimana kalau ada MUI tandingan juga ya? Keras. Nah, ya demikian Oposisi 69 FM. Selamat Lebaran buat teman-teman semua. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Sisain sedikit opor ayamnya ya. Jilat opornya, tekan ketupatnya. Beletak! Tarik Om Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Dendam Oh matahari no, ini demam. negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo